Coba untuk menembus kali ini Ramai, memberikan umpan, baik sekali, kembali lagi ke Ramai Rumakik. Coba masuk Ramai. Coba untuk masuk sekarang, baik sekali dan kendara. Ya. Gol! Kita lihat bagaimana aksi individu yang sangat brilian dilakukan oleh Ramai Rumakik. Harus untuk Indonesia. Harus berani lebih dekat. Bagaimanapun juga Ramai punya skill, punya kemampuan untuk menggiring bola, mengarahkan bola mendekati kotak penalti lawan. Ya, kita lihat teriak dengan keras, melepas tekanan yang ada ya bagi Ramai Rumakik karena ini tadi dilepas ini. Betul, karena di babak pertama tadi sulit sekali dia untuk bisa bergerak leluasa, tapi sekarang dengan keberaniannya kita lihat dalam tayangan ulang di sini Ramai masuk lewat 1, coba untuk lewat 2, dan ini yang ketiga dia melakukan tendangan keras mengarah ke gawang Nurlan Bekov dan tidak mampu dibendung. Sangat luar biasa. Sebuah eksekusi ya, dan prosesnya juga cukup bagus. Bola-bola umpan pendek membongkar pertahanan lawan Kyrgyzstan. Dan mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Luar biasa, seru dan menegangkan. Hasil Timnas Indonesia U24 versus Kyrgyzstan di Asian Games 2023. Gelandang Timnas Indonesia U24 M. Taufani mencoba untuk melakukan penetrasi di sisi kanan, namun upayanya dihentikan dengan pelanggaran. Egy Maulana Fikri mengambil tendangan bebas, tapi masih bisa dibuang barisan pertahanan Kyrgyzstan. Serangan yang dibangun Timnas Indonesia U24 kerap kandas karena miskomunikasi di lini depan. Kerja sama Ramai Rumakik, Egy Maulana Fikri, dan Titan Agung kerap terhenti karena salah umpan di sepertiga akhir. Egy Maulana DKK masih kesulitan membongkar pertahanan Kyrgyzstan. Kreasi serangan dari kedua sayap maupun menusuk dari lini tengah masih belum membuahkan hasil hingga menit 37. Timnas Indonesia U24 baru mendapat peluang on target melalui sundulan M. Taufani. Sayang heading pemain Borneo Football Club itu masih terlalu lemah sehingga masih bisa diamankan dengan mudah kiper Kyrgyzstan Kurmanbek Nurlanbekov. Skuad Garuda Muda harus lebih berani menekan di babak kedua. Kesalahan umpan di lini depan juga harus diminimalisir demi menghasilkan peluang bersih. Ramai Rumakik dan Titan Agung belum menunjukkan tajinya. Sementara Egy Maulana Fikri cukup aktif dalam membongkar pertahanan rapat lawan yang bermain menunggu demi melancarkan serangan balik cepat. Hasil akhir pertandingan bisa Anda lihat di judul atau thumbnail video ini. Kesempatan kedua Ramai Rumakik disangsi Shin Tae-yong dipilih Indra Syafri ke Timnas Indonesia U24. Ramai Rumakik punya kesempatan untuk memulihkan kariernya bersama Timnas Indonesia. Pernah mendapat sanksi dari Shin Tae-yong, pemain 21 tahun itu bakal diberi kesempatan oleh Indra Syafri. Ramai Rumakik mencatat debut bersama Timnas Indonesia pada 7 Oktober 2021. Saat itu Indonesia menang 2-1 atas Chinese Taipei. Ramai Rumakik bikin gol pada menit ke-16. Gol pada laga debut spesial. Setelah itu Ramai Rumakik selalu dapat kesempatan membela Timnas Indonesia. Dia masuk skuad Piala AFF 2020 dan mencetak 1 gol. Ramai Rumakik segera menjadi fenomena baru di sepak bola Indonesia. Shin Tae-yong pun rutin memasukkan namanya saat menyusun skuad Timnas Indonesia, baik level senior maupun kelompok usia. Nama Ramai Rumakik masuk dalam daftar pemain Timnas Indonesia untuk SEA Games 2021. Namun, pemain kelahiran 19 April tersebut mangkir. Shin Tae-yong marah dan mencoret namanya dari daftar pemain Timnas Indonesia. Rumakik tidak bisa bermain di SEA Games 2021. Kami sudah melayangkan surat panggilan dan dia tidak merespon sama sekali. Jadi saya harus berikan sanksi kepada dia, ujar Shin Tae-yong. Setelah cukup lama hilang, Ramai Rumakik akhirnya mendapat kesempatan kedua. Panggilan membela Timnas Indonesia datang lagi.